الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلاة الله والسلام عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Gema takbir berkumandang di sudut-sudut jalan, di surau-surau, di langgar di masjid, seluruh pedesaan bahkan perkotaan seluruhnya bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, mengagungkan asma Allah. Hadirin jamaah sekalian, hari ini Jumat 6 Juni tahun 2025 atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala baru saja kita dapat menunaikan salah satu dari ibadah nafilah, yaitu pelaksanaan salat Idul Adha berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh rangkaian amal saleh kita, puasa Arafah kita, infak sedekah kita, ibadah kurban kita, dan seluruh ketaatan yang kita lakukan kepada Allah mudah-mudahan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam teriringan selawat kita sampaikan kepada sang reformer umat, sang pencerah peradaban, manusia yang paling jujur lisannya, manusia yang paling luhur akhlaknya, manusia yang paling sakinah dalam membina rumah tangganya, yang kita yakin tidak ada kenabian sesudah beliau, Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita sebagai umatnya kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang saya hormati dan yang saya muliakan, hari ini adalah momentum yang begitu bersejarah. Idul Adha tidak bisa lepas dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan sosok Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, nama beliau di dalam Quran diulang-ulang oleh Allah sebanyak 69 kali pengulangan namanya tersebut dalam Quran. Dan nama Nabi Ibrahim, nama beliau tersebar di dalam 24 surat di dalam Quran. Bahkan hadirin jamaah sekalian, begitu istimewanya, begitu spesialnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nama beliau Allah jadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Quran. 114 surat yang ada dalam Quran, salah satu surat diantaranya adalah surat Ibrahim.
Dan hadirin jamaah sekalian, 19 keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu menjadi nabi dan menjadi rasul. Bahkan banyak laqab, gelar julukan yang melekat pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana kita kenal dan kita ketahui, Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Berikutnya Nabi Ibrahim pun mendapatkan gelar ulul azmi, para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan luar biasa, kesabaran luar biasa, ujian dakwah yang begitu luar biasa. Berikutnya Nabi Ibrahim pun mendapatkan gelar dari Allah sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasih Tuhan yang Maha Rahman. Dan berikutnya hadirin sekalian, Nabi Ibrahim pun mendapatkan gelar Al-Mustafa, manusia yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada keteladanan pada diri Nabi Ibrahim dan orang yang bersama dengannya. Hadirin jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, dari sekian banyak keteladanan yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, kita kerucutkan menjadi 3 keteladanan utama yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Yang pertama, hadirin jamaah salat Idul Adha, a'azzani Allah wa iyyakum. Keteladanan pertama yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kita adalah keteladanan dalam tauhid. Hadirin jamaah sekalian, di dalam Quran surat Maryam ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dengan sang ayah Azar. Allah berfirman, "In qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada sang ayah, "Wahai ayahku, kenapa kau menyembah Tuhan yang tidak dapat mendengar, Tuhan yang tidak dapat melihat, dan Tuhan yang tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Hadirin jamaah sekalian, Nabi Ibrahim sebagaimana kita kenal, beliau adalah sang bapak tauhid yang mengajarkan konsep monoteisme dalam Islam, konsep di mana mengesahkan Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan lain kecuali Allah sebagai Tuhan satu-satunya, Allah sebagai Tuhan yang tunggal, dan Allah adalah Tuhan yang esa, tiada duanya. Hadirin jamaah sekalian, dari sini kita bisa tahu bahwa tidak akan ada penyelamat yang menyelamatkan kita baik dunia ataupun akhirat kecuali ketauhidan yang terpatri dalam hati. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, berulang-ulang sang khatib di dalam mimbar ketika kita menghadiri jamuan salat Jumat berjamaah, khatib senantiasa berpesan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kita harinya sekalian, ketakwaan kita kepada Allah, ketakwaan kita pada Tuhan itu sebatas candaan. Tetapi Allah dengan sharih, Allah dengan tegas mengingatkan kepada kita, "Ittaqullah haqqa tuqatih." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan hadirin yang sekalian, di dalam akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali kematian dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah sekalian, ayat ini pun senada dengan firman Allah yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yarju liqa'i rabbih famayyaman salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mereka beramal soleh
dan jangan pernah mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Hadirin jamaah sekalian, Al-Imam Ad-Dhahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tidak ada dosa yang paling besar, sebesar-besarnya dosa besar, tidak lain, tidak bukan adalah kita mempersekutukan Allah. Hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu di dalam Quran Allah pun mengatakan, la in asyrakta la yahbatana amaluka. Seandainya kalian mempersekutukan Allah, maka amal catatan kebaikan yang kalian kerjakan akan tereliminir, dihapus di hadapan Allah. Hadirin jamaah sekalian, Nabi Ibrahim Allah hadirkan kepada kaum di mana di zaman tersebut hidup tumbuh subur budaya paganisme, budaya penyembahan kepada patung-patung yang disembah. Padahal hadirin jamaah sekalian, itu Tuhan-Tuhan yang disembah sejatinya adalah hasil cipta karya manusia. Batu yang diukir, batu yang dipahat, batu yang dicetak, kemudian lantas mereka sembah dan mereka jadikan Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai Tuhan dalam kehidupan. Hadirin jamaah sekalian, mungkin mudah bagi Nabi Ibrahim di zamannya ketika kesyirikan itu berwujud tampak tervisual di depan mata, patung-patung mudah dihancurkan. Tetapi hadirin jamaah sekalian, zaman kita sekarang ketika teknologi semakin canggih, zaman semakin modern, hadirin jamaah sekalian, kesyirikan modern itu pun hadir. Jin, setan, iblis tidak pernah berhenti untuk menyimpangkan manusia muslim dari akidah yang benar. Maka talbisul iblis, tipu daya iblis untuk menggelincirkan akidah umat dari ketauhidan yang benar akan terjadi sepanjang zaman. Hadirin jamaah sekalian, sadar atau tidak sadar, kita merasa atau tidak merasa, hadirin jamaah sekalian, saat ini kita diserang dengan adanya kesyirikan mahabbah. Kesyirikan di mana kita mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Dan para ulama tauhid mengatakan bahwa ketika yang kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Allah, itu merupakan bagian dari kesyirikan kepada Allah. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi mattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada sebagian para manusia yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, mereka jadikan itu sembahan sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka jadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka cinta kepada tandingan selain Allah sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, tetapi orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka hanyalah kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian, saat ini hati kita penuh sesak dengan kecintaan pada dunia. Ada artis idola yang difavoritkan memenuhi ruang hati di dalam hatinya. Aina Allah, di mana Allah? Ketika harta, jabatan, kekuasaan memenuhi hatinya, dia berangkat pagi pulang malam, yang dia kerjakan hanyalah semata-mata mengejar dunia. Aina Allah, di mana Allah? Maka hadirin sekalian, hari ini tidak sedikit saudara kita kaum muslimin ketika harta itu dipertuhankan, jabatan itu dipertuhankan, kekuasaan itu dipertuhankan demi mendapatkan apa yang mereka kejar, sehingga siang malam mereka banting tulang peras keringat, bukan semata-mata mereka lakukan hanya untuk Allah. Hadirin yang sekalian, kita lupa dengan janji kita. Siang malam kita ulang-ulang, kita berikrar di hadapan Allah, kita berjanji di hadapan Tuhan, kita proklamirkan diri kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, kurbanku, hidup matiku
hanya untukmu Tuhan semesta alam. Tetapi harinya sekalian, tidak sedikit sedikit kaum muslimin, harta mereka dihabiskan, tenaga mereka dicurahkan, pikiran mereka diberikan, bahkan fisik mereka diwakafkan bukan untuk Allah tetapi untuk mengejar dunia. Maka dunialah dipertuhankan, uang itu dipertuhankan, jabatan politik dipertuhankan. Maka mahabbah adalah salah satu bentuk kesyirikan di zaman modern. Hadirin jamaah sekalian, berhala-berhala modern akan ada terus sepanjang zaman sampai dengan kelak di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian, di akhir zaman talbisul iblis, tipu daya iblis untuk menggelincirkan akidah umat, ketauhidan yang lurus dibengkokkan oleh syaitan. Hadirin jamaah sekalian, mungkin masih hangat dalam memori kita, mungkin masih kuat dalam ingatan kita. Di tahun 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ketika ada sebuah perlombaan motor GP. Hadirin jamaah sekalian, bahkan diundang di salah satu di televisi nasional. Seorang wanita, dia mengatakan, di tangan sayalah remote langit, di mana hujan akan turun, petir akan menyambar, kendali dalam genggaman tangan saya. Hadirin jamaah sekalian, benarlah ketika Nabi SAW mengatakan, min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda datangnya kiamat, kelak di akhir zaman, umatku akan memberikan nama-nama tidak sesuai dengan nama aslinya. Praktek-praktek perdukunan, dukun tidak lagi disebut sebagai praktek perdukunan, tetapi yusammunaha bigharismiha, mereka akan memberikan nama-nama tidak sesuai dengan nama aslinya. Dukun tidak disebut dukun, tetapi dukun disebut paranormal. Orang pintar, ahli supranatural, pakar metafisika. Hadirin jamaah sekalian, zaman boleh canggih, teknologi boleh semakin modern, tetapi hadirin sekalian, kesyirikan modern akan hadir sepanjang zaman. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata kahinan aw arafan fasalwan syai'in lam tuqbal salah arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun, lantas dia bertanya tentang sebuah pertanyaan, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan jawaban dari sang dukun, maka Allah tidak akan terima salatnya arba'ina yauma, 40 hari 40 malam. Hadirin jamaah sekalian, dahulu mungkin praktek perdukunan tampil dengan sosok yang menyeramkan, tetapi hadirin sekalian, mereka sekarang berdasi, mereka sekarang berjas, mereka menenteng-nenteng laptop dalam genggaman tangan mereka. Benarlah ketika Nabi SAW mengatakan, min asrati sa'ah yusammunaha bigharismiha, di antara tanda-tanda datangnya kiamat, umatku nanti di akhir zaman akan memberikan nama-nama tidak sesuai dengan nama aslinya. Maka hadirin sekalian, perlu ada kewaspadaan bahwa kesyirikan tidak hanya berat dilakukan dakwahnya oleh Nabi Ibrahim, tetapi hadirin sekalian, zaman sekarang pun kesyirikan modern akan datang menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keteladanan dalam cinta dan pengorbanan. Hadirin jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pernikahan Nabi Ibrahim dengan sang istri di usia muda tidak langsung Allah berikan karunia. Buah hati yang dinanti, keturunan yang didambakan tak kunjung datang. Siang malam berdoa merengek pada Tuhan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
Berikanlah aku putra yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku generasi-generasi yang soleh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Engkau Allah sebaik-baik maha pemberi. Hadirin jamaah sekalian, siang malam Nabi Ibrahim merengek meminta berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Hadirin jamaah sekalian, kemudian pada akhirnya di usia 86 tahun Nabi Ibrahim, Allah berikan karunia hadirnya anak pertama Ismail. Di usia Nabi Ibrahim 99 tahun lahir putra kedua Ishak. Hadirin jamaah sekalian, anak yang telah lama dirindukan, buah hati yang telah lama dinanti, akhirnya keturunan Allah berikan. Dirawat dengan penuh cinta, dirawat diasuh dengan tanda sayang, tubuhnya diberikan nutrisi gizi agar tumbuh kekar, badannya membesar. Tetapi hadirin jamaah sekalian, di sebuah malam Nabi Ibrahim bermimpi dan berkata kepada sang anak, kata Allah dalam Quran, falamma balagu ma'mu sa'ya qala ya bunayya ini ara fil manami adbahuka qul madza tara. Ketika Ismail semakin membesar, kemudian lantas Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya ini ara fil manami adbahuka qul madza tara. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi menyembelihmu. Qul madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Sang ayah adalah ayah yang saleh, anaknya anak yang saleh. Apa jawaban dari anak yang saleh? Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Hadirin jamaah sekalian, sungguh berat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Buah hati yang telah lama dinanti, keturunan yang telah lama didambakan tak kunjung datang. Ketika telah Allah berikan, hadirin jamaah sekalian, titipan itu diambil oleh Allah. Tetapi hadirin jamaah sekalian, Nabi Ibrahim sadar bahwa Ismail bukanlah miliknya, tetapi Ismail adalah titipan. Ya Allah titipkan kepadanya. Dan yang menitipkan mengambil titipannya, maka Nabi Ibrahim dengan kerelaan hati menyerahkan titipan itu. Hadirin jamaah sekalian, ketika iman takwanya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan sosok Ismail, kita pun sejatinya diberikan Ismail oleh Allah. Siapa Ismail kita? Rumah kita yang 2 lantai, itulah Ismail kita. Kendaraan kita yang mewah, itulah Ismail kita. Tanah yang kita lebar, tabungan kita yang banyak, cincin kalung anting, itulah Ismail kita. Hadirin jamaah sekalian, hari ini Idul Adha, Allah tidak meminta putra kita, tetapi Allah pinta adalah sedikit harta untuk kita kurbankan. Maka dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Maka hadirin jamaah sekalian, seseorang yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tetapi mereka tidak berkurban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sharih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhi faliqrabana musallana. Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki tapi mereka tidak berkurban, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Sholat Jumat mereka datang, 5 waktu mereka ke masjid, tetapi kurban tidak ditunaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabana musallana, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Hadirin jamaah sekalian, kita terlalu cinta dengan Ismail kita. Rumah kita, tanah kita yang lebar, kontrakan kita yang banyak, cincin kalung anting, bahkan tabungan yang kita simpan di bank, itulah Ismail kita. Hadirin jamaah sekalian, tak sedikit dari kita kaum muslimin, harta yang mereka dapat, harta yang mereka kumpulkan, mereka hitung-hitung.
alladzi jama'a mala waddada yahsabu anna malahu akhlada. Mereka kumpulkan harta kekayaan mereka, mereka hitung-hitung berapa jumlah kekayaan mereka. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka lupa, mereka tak ingat bahwa apa yang mereka anggap itu kekal, sejatinya harta mereka tidaklah kekal. Hadirin jamaah sekalian, jangan lupa kita bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, yutbaul maitarathun fayarji ithnan wa imqawahid. Orang ketika meninggal, ketika tubuhnya dikubur, dipendam dalam tanah, yang menghantarkan itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji ithnan wa imqawahid. Yang 2 pulang ke rumah, hanya satulah yang ikut ke lubang kubur. Ahluhu wa maluhu. Hartanya yang banyak, kendaraan yang mewah, pulang ke garasinya. Wa ahluhu, dan keluarganya, istri yang cantik, suami yang tampan, putra-putri yang dibanggakan, tetangga, saudara, rekan kerja, pulang ke rumah mereka. Wa amalu fawamqa, hanya amal ibadah yang akan ikut kita ke lubang kubur. Hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu jangan lupa bahwa Ismail kita telah melalaikan kita dari kecintaan sejati kepada Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, dengan kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan sebagaimana ketaatan Nabi Ibrahim dalam perintah Allah, hadirin jamaah sekalian, insyaallah Nabi Ibrahim akan tetap dijaga Allah. Lihat bagaimana tajamnya pisau tidak dapat melukai Ismail, bagaimana panasnya api tidak dapat melukai Ibrahim. Lihat bagaimana luasnya lautan tidak dapat menenggelamkan Musa. Hadirin jamaah, ketika kita laksanakan perintah Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjaga kehidupan kita. Benarlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, yang ketiga, apa keteladanan Nabi Ibrahim? Hadirin yang sekalian, keteladanan yang terakhir yang kita jadikan keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah keteladanan dalam pendidikan anak. Hadirin yang sekalian, dalam doa yang kita panjatkan ke langit, kita selipkan sebuah permohonan, permintaan kita kepada Tuhan. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin jamaah, harapan kita adalah agar Allah memberikan pasangan yang menyejukkan hati, Allah berikan keturunan yang menyejukkan pandangan, dan kita berharap meminta kepada Allah agar kita menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi hadirin yang sekalian, Allah pun telah memberikan sebuah reminder, peringatan kepada kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai senior, apa kata Allah dalam Quran? Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah kalian para ayah, kalian para orang tua, kalian para senior memiliki perasaan khasyah, kecemasan, kekhawatiran seandainya kalian meninggalkan generasi-generasi di belakang kalian dalam keadaan lemah. Lemah tidak hanya lemah fisik, tetapi lemah iman, lemah akidah, lemah akhlak, lemah gizi, lemah mental, bahkan lemah spiritual. Hadirin jamaah sekalian, masih hangat dalam ingatan kita kejadian pada tanggal 25 Mei 2025, 10 hari yang lalu. Di Setiabudi, Jakarta Selatan, 9 pemuda digerebek oleh pihak kepolisian sedang melakukan pesta gay cinta sesama jenis.
pada tanggal 6 bulan Februari tahun 2025, 4 bulan yang lalu, di Jakarta Selatan, di sebuah apartemen, digerebek oleh pihak kepolisian. 56 pemuda sedang melakukan persenggamaan sesama jenis. Benarlah hadirin jamaah sekalian, ciri-ciri kiamat telah tampak di hadapan mata kita. Kata Allah dalam Quran, innakum latatun rijal syahwatan min dunin nisa. Laki-laki demen dengan sesama lelaki, disalurkan syahwat biologisnya bukan kepada perempuan. Hadirin jamaah sekalian, kita rindu dengan sosok pemuda yang iman takwanya kuat. Kita mengidam-idamkan lahir generasi pemuda-pemuda Islam yang iman takwa mereka kuat kepada Allah, sebagaimana ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat bagaimana Nabi Yusuf digoda, dirayu, dibujuk oleh seorang perempuan cantik bangsawan di dalam istana. Ketika tidak ada pengawalan di dalam istana, hadirin jamaah sekalian, Zulaiha menggoda, merayu, membujuk untuk berzina, tetapi Nabi Yusuf menjauh. Nabi Yusuf menghindar, memukul-mukul dinding karena pintu dikunci oleh Zulaiha. Nabi Yusuf berkata, ini akhafullah, ini akhafullah, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian, digoda berzina perempuan cantik bangsawan, tetapi Yusuf menghindar. Di dalam Quran Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, aku hidup di dalam penjara lebih aku terima dibandingkan menuruti zina dari perempuan tersebut. Hadirin jamaah sekalian, mari kita didik putra-putri kita, generasi kita, karena anak-anak kita adalah anak-anak zaman yang akan hidup tidak sama dengan zaman kita. Umar bin Khattab telah mewanti-wanti kita, alimu auladakum fa innahum makhluqun lizamanin ghairi bizamanikum. Ajarilah, didiklah anak-anak kalian, karena anak-anak kalian akan hidup pada sebuah zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Hadirin jamaah sekalian, mari pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah harmoniskan rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri kita salih dan salihah. Dan kita berharap kepada Allah, seandainya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa barik wa sallim alaina wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujib da'awat ya qadil hajat. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah waril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al lana wa auladana min ahlil ilmi khair. Allahumma ij'al lana wa auladana min ahlil ilmi khair. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami dan anak-anak keturunan kami sebagai orang-orang yang cinta dengan ilmu dan cinta berbuat kebaikan. Ya Allah, Allahumma ja'al lana wa auladana min ahlil ilmi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanil muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ulama'il muslimina fi Palestin. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasr minallah wa fatun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.